Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal, Bapak Ibu. Dan saya akan menjadi presenter Anda atau fasilitator Anda selama 1 jam ke depan. Bapak Ibu, sebelum saya di Service Quality Center Indonesia, saya memiliki riwayat pekerjaan yang cukup beragam, ya. Termasuk salah satunya saya pernah bekerja di perusahaan manufacturing, elektronik, dan juga di mining atau tepatnya di tambang batu bara, dan juga sejak tahun 2010 di SQ Center, Bapak Ibu sekalian. Selain sebagai senior trainer, saya juga menjabat sebagai Head Product Development Departemen di Service Quality Center Indonesia. Ya. Senang bisa berkenal dengan Anda, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan lanjut ke satu aktivitas lagi, Bapak Ibu, karena saya rasa di sini sudah kurang lebih 88 peserta, sudah banyak sekali, tapi rasanya beberapa orang saya lihat posisinya masih Wallace dan juga masih PW nih, posisi Wena nih. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk melakukan satu aktivitas bersama dengan saya. Ya, caranya bagaimana, Bapak Ibu? Nah, kita akan melakukan light stretching atau kita pemanasan kecil-kecilan. Caranya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, Anda dimohon untuk kemudian bisa menampilkan gallery view, sehingga kemudian Anda menampilkan diri Anda dan Anda bisa melihat semua peserta yang ada di layar Anda. Sudah? Saya akan ajak Anda, Bapak Ibu sekalian, dengan satu aktivitas di mana kita akan melakukan stretching kecil-kecilan. Ada 2 gerakan. Gerakan pertama adalah seperti ini, Bapak Ibu. Ya, 2 tangan ke atas. Yuk, bisa sama-sama dipraktekkan? Iya, 1 ya. Gerakan kedua adalah seperti ini, 2 tangan ke arah depan, Bapak Ibu. Nah, sudah? Nah, kita akan melakukan aktivitas ini tidak cuma-cuma, tetapi dengan ada code-nya, ada kodenya. Di mana nanti saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, dan Anda akan menjawab pertanyaan saya dengan jawaban ya atau tidak. Cuma, ya dan tidak ini dinyatakan dalam bentuk gerakan. Kalau seperti ini adalah jawaban iya. Kalau seperti ini, tidak. Coba saya cek dulu nih, Bapak Ibu sekalian. Anda sudah jelas dengan pertanyaan saya? Jawabannya apa? Iya, betul sekali. Apakah Anda belum mandi hari ini, Bapak Ibu? Nah, tidak ya. Misal seperti itu. Get ready ya, Bapak Ibu sekalian. Kita akan lakukan aktivitas kita dengan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Apakah Anda masuk kantor hari ini? Oh, oke. Cukup banyak nih kayaknya ya yang masuk kantor hari ini, Bapak Ibu. Oke, stay fit ya, hati-hati di jalan. Dan juga buat Anda yang masuk kantor, nanti pulang perginya juga barangkali naik kendaraan umum pribadi, kendaraan umum, hati-hati juga. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, apakah tagihan listrik dan internet Anda di rumah melonjak akhir-akhir ini? Kira-kira gimana? Wow, rata-rata naik ke atas ya, iya ya. Iya, saya juga nih, apalagi saya pakai paket data Tether ya, saya belum pakai paket data yang dari TV satelit, jadi memang lumayan nih ya. Oke, baik, berikutnya Bapak Ibu, pertanyaan ketiga. Apakah hubungan Anda dengan keluarga Anda di rumah semakin dekat akhir-akhir ini? Wah, ini keterlaluan kalau sampai enggak ya. Jangan sampai nih ya. Saya rekam nanti saya kasih ke keluarga Anda ya. Oke, rata-rata semakin dekat. Pertanyaan berikutnya, Pak, Bu. Apakah postur Anda semakin imut akhir-akhir ini setelah work from home? Waduh, pilihannya hanya iya dan tidak ya. Nggak ada pilihan. Waduh, Pak Adi, Anda luar biasa ya, Pak ya. Anda ekspresif sekali, Pak. I feel you, Pak, karena saya juga seperti ini, Pak. Oke. Dan terakhir nih, pertanyaan seputar coaching ya. Saya mau tanya nih, Pak, Bu, kalau kita bicara tentang coaching, apakah Anda pernah melakukan coaching sebelumnya, Bapak Ibu? Oh, oke. Sebagian besar sudah, ada juga yang belum, nggak apa-apa. Ya. Buat yang sudah, kita akan pertajam lagi pemahaman kita tentang coaching. Buat yang belum, ya di sini saatnya kita untuk kemudian membahas bersama tentang bagaimana menjadi seorang practical coach yang baik. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk aktivitasnya. Nah, kita sesudah pemanasan, kita akan langsung lanjut ke sasaran program kita. Bapak Ibu, sasaran program kita selama 1 jam ke depan ini, kita akan bahas tentang esensi dari judul kita, yaitu practical coaching. Yang mana practical coaching ini kita fokus bukan ke coaching yang sifatnya transformasional, tapi yang sifatnya transaksional. Konteksnya adalah di tempat kerja. Kita bicara tentang 5W. What, why, where, when, who, dan seterusnya. Konteksnya adalah bagaimana kita sebagai pimpinan bisa membimbing coachee kita, staff kita, untuk kemudian menuju ke performa, goal yang diharapkan oleh organisasi. Jadi konteksnya di tempat kerja. Konteksnya adalah perbaikan kinerja. Dari yang sudah bagus, menjadi lebih bagus lagi. Dari yang belum optimal, menjadi lebih optimal. Nah, bagaimana caranya? Nanti saya akan perkenalkan practical coaching yang nanti akan diiringi dengan tips
3-minute challenges. Jadi bagaimana kita melakukan practical coaching ini cukup 3 menit saja, yang praktis, simple, padat, yang membuat nanti staff kita jadi lebih jelas apa yang di-expect oleh kita sebagai coach, dan kemudian kita sama-sama bisa sepakat menuju kemana solusi yang ingin dituju. Dan Pak, Bu, seperti sudah kita ketahui, sekarang sedang ada situasi new normal nih. Rasanya kalau kita tidak bahas, kok tidak afdol ya. Nanti kita akan bahas bagaimana sih era coaching di era new normal. Karena mungkin kalau kita bicara reguler, coaching itu memang lebih cocok dilakukan face to face. Betul nggak, Pak, Bu? Betul ya? Tetapi karena sekarang memang kita sedang ada kondisi PSBB, new normal, mungkin kita tidak berdekatan, mungkin kita tidak bisa berjumpa secara fisik. Nah, coaching nanti kita akan juga bahas tips dan triknya di situasi new normal seperti apa. Oh ya, saya ingatkan Bapak Ibu, Anda bisa gunakan fitur chat sewaktu-waktu. Anda bisa bertanya, Anda menjawab, atau berkomentar. Ya, atau barangkali menyapa rekan Anda yang barangkali Anda jumpai di situ. Ya. Oh ya, saya cek di sini ada beberapa rekan yang sinyalnya kurang stabil ya. Mudah-mudahan segera membaik. Iya, baik. Terima kasih. Ya, jadi agar kemudian rekan-rekan sekalian bisa menikmati dengan baik. Nah, Pak, Bu, kita akan lanjut ke materi kita. Sebelum kita bicara tentang coaching itu sendiri, rasanya baik untuk kita bahas big picture. Karena coaching ini adalah salah satu sarana untuk kita pengembangan SDM. Bagaimana kita sebagai leader mengembangkan SDM kita. Dan coaching adalah salah satu caranya. Tapi sebelum kita menuju ke coaching, kita bahas big picture dulu. Bagaimana sih kita membina SDM kita. Nah, Pak, Bu, sebelum kita melakukan coaching, tentu saja kita melakukan tahapan yang paling pertama nih. Bagaimana kita hire the right people. Dan bagaimana bukan hanya right people, tapi juga untuk right position. Sekarang saya mau tanya pada Anda, dan silakan jawab di kolom Q atau chat ya, Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai seorang pimpinan, misalkan, nah karena tadi ada rekan saya Mas Tony nih ya, beliau bekerja di salah satu dealer otomotif. Misalkan Anda adalah kepala dealer otomotif roda 2, dan Anda akan merekrut seorang CS atau customer service yang akan bertugas di dalam dealer. Kira-kira pertimbangan Anda untuk hire si calon CS ini pertimbangannya apa, Bapak dan Ibu? Silakan tuliskan di kolom chat. Saya pengen cek dulu nih, kira-kira apa sih pertimbangan untuk hire the right people on the right position? Silakan Bapak dan Ibu di kolom chat. Oh, Oke. Terima kasih. Ada komunikatif, punya pengalaman, personality, ya. Kemudian juga kemampuan promosi, kemudian juga ada penampilan menarik, good looking. Wow, Mas Tony Angga ada. Good looking ya, Mas ya? Oke, good looking juga rata-rata, communicated, ya, dan seterusnya. Oke, baik, banyak sekali Bapak-bapak dan Ibu-ibu menjawab, ya, seputar good looking, komunikatif, ya, memahami tentang otomotif dan seterusnya. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk bagaimana kita merencanakan hire the right people on the right position. Karena ketika kita mendapatkan people yang pas dengan kebutuhan kita, maka pada tahapan selanjutnya akan mudah untuk kita kemudian bisa memberdayakan people kita. Sesudah direkrut, apa yang kita lakukan? Ya, kita berdayakan. Caranya bagaimana? Kita kasih training, kita dampingi, kita mentoring, on the job training, dan seterusnya. Terserah, mau berapa minggu, berapa bulan, dan seterusnya. Biasanya yang umum adalah kita dampingi kurang lebih 3 bulan. Apalagi kalau yang bersangkutan belum berpengalaman. Nah, ketika sudah didampingi, di-mentoring, di-training, dan seterusnya, biarkan ya staf kita untuk kemudian mengeksekusi apa pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Nah, tugas kita sebagai leader adalah evaluasi. Di tahapan berikutnya, kita evaluate the process. Kita lihat apakah yang sudah kita bekalkan, yang sudah kita training, yang sudah kita berikan sebagai bagian dari mentoring, sudah bisa dilakukan oleh staf kita dengan baik atau belum. Kalau memang sudah oke, maka yang kita lakukan, kita bisa motivasi, apresiasi, dan seterusnya. Tapi kalau ternyata belum, bisa kita gunakan pendekatan lain. Kita bisa coaching, kita bisa counseling, dan seterusnya. Tergantung apa hal-hal yang perlu diperhatikan. Kasusnya apa. Nah, Pak, Bu, di sini ada istilah coaching. Dan coaching itu dilakukan justru di ujung bagian dari pengembangan SDM. Bukan di awal. Nah, saya mau cek nih, Pak dan Bu sekalian. Di situ ada, di poin kedua, ada bagaimana kita melakukan mentoring, dan kemudian ada coaching. Ya, sedikit berbeda. Saya mau tanya, kalau menurut Anda, bedanya mentoring sama coaching kira-kira apa, Bapak Ibu? Silakan Anda tuliskan di
kolom chat. Kenapa ada istilah ada coaching, kenapa juga ada istilah mentoring, dan kenapa mentoring di tahap kedua, dan kemudian coaching justru di tahapan akhir, atau katakanlah di bagian tahapan keempat, setelah kita membekali staf kita. Ya, silakan. Oh ya, Pak atau Ibu Sri Wahyudi, mohon maaf, kalau Anda mau sholat silakan. Selamat sholat. Mentoring terkait dengan pekerjaan, coaching, menggali potensi. Terima kasih Pak Andreas, terima kasih Pak Joseph. Mentor ke personal coaching untuk pendampingan. Iya. Pak Terima kasih Teh Yosef Yeti. lebih menempatkan kepada motivasi. Ya. Fokus pada hard skill, mengajari, coaching lebih melatih. Ya. Nah, ini menarik. Ibu Lani bilang mentoring satu arah. Coaching dua arah ya. Oke, baik. Terima kasih. Pak, Bu, kita akan coba bahas sekilas agar nanti kita mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang coaching itu sendiri apa. Karena yang kita ingin bahas adalah memang tentang coaching. Cuma perbedaan sedikit ya, yang kemudian nyata antara coaching dengan mentoring adalah mentoring itu memang dilakukan sebagai bagian pembekalan karena memang asumsinya staf kita di awal belum terlalu paham, makanya kita mentor, kita dampingi, kita berikan penjelasan seperti ini caranya, ya seperti itu yang harus dilakukan dan seterusnya. Sementara kalau coaching, Bapak Ibu, biasanya staf kita sudah sementara waktu bersama dengan kita dan kemudian betul yang disampaikan oleh Ibu Lani cenderung untuk kemudian kita bicara tentang dua arah. Kita gali apa problemnya, apa kondisi saat ini agar dia bisa kemudian improve lebih baik lagi. Ya, menarik nih ya, mentoring walk the talk nih ya dari Ibu, Rumah Sakit Karol Serpong. Iya, oke. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dan terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Sebagian besar dari Anda saya rasa sudah cukup memiliki pemahaman tentang coaching itu sendiri. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk kemudian melakukan self-assessment secara individual. Karena tadi kan rata-rata masih umum, sudah dan belum. Ya, pernah melakukan coaching atau belum. Tetapi, bukan berarti kita sudah pernah melakukan coaching, kita paham, dan kita terampil melakukan coaching itu sendiri. Bisa jadi kita udah pernah melakukan coaching, tapi cara kita melakukan coaching, Anda rasa masih kurang tepat. Anda rasa masih belum terampil. Di sini Anda lihat, ada tampilan di slide Anda, ada skala nilai 1 sampai 10, dan 1 itu, kurang lebihnya adalah Anda sangat tidak paham atau tidak tahu tentang coaching itu apa. Sangat tidak terampil. Sementara 10 adalah sebaliknya. Anda sangat terampil, Anda sangat paham, Anda sangat tahu tentang coaching itu apa. Nah, sekarang saya ingin bertanya pada Anda secara individual, self-rating, self-assessment. Berapa skor yang akan Anda berikan kepada diri Anda sendiri terkait dengan seberapa paham dan seberapa terampil Anda terhadap keterampilan coaching. Gunakan fitur annotate. Ya Bapak Ibu, caranya adalah silakan Anda geser kursor Anda di bagian atas layar Anda dan di situ Anda akan jumpai ada fitur annotate. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah, silakan Anda klik annotate-nya, kemudian Anda pilih yang stem dan kemudian pilih yang gambar hati. Kalau sudah, nah Anda bisa kemudian berikan skor Anda di mana. Ada yang 3. Ada yang 8, ada yang 9, bahkan ada yang, ada yang 10,5 tuh. Luar biasa. Oh, 1 juga banyak. Ini beragam sekali ya, luar biasa. Iya. Iya, baik. Wow, itu yang 7 sama 8 udah nggak kelihatan tuh angkanya. 6 juga ya. Luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, ya. Saya lihat di sini rata-rata nilainya yang banyak peminatnya adalah 6, 7, 8. Dan juga nilai 1 nih ya. Saya terheran-heran nih sampai nilainya 10,5 nih ya. Mudah-mudahan ini memang karena pakar nih luar biasa. Oke, selamat untuk Anda. Nah, sekarang kita akan coba lanjut ya. Terima kasih untuk jawaban Anda. Ini tentu saja sah-sah saja karena sifatnya subjektif ya. Nah, sekarang saya akan ajak Anda untuk kemudian membahas tentang satu polling untuk kemudian menguji pemahaman kita bersama tentang coaching itu sendiri. Bapak Ibu, akan Anda jumpai 3 pertanyaan, yang mana 3 pertanyaan ini nanti tersedia multiple choice yang harus Anda jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Silakan nanti, sudah tampil di layar kita masing-masing, silakan jawab 3 pertanyaan tersebut dan nanti kita akan bahas tentang jawaban pertanyaan yang paling tepat seperti apa. Silakan, Bapak Ibu. Biar sedikit kemudian lebih interaktif, saya coba akan bacakan ya soal yang pertama. Sesi coaching sebaiknya diawali dengan menawarkan solusi, small talk atau basa-basi, atau menganalisis penyebab problem yang terjadi. Yang kedua, dalam proses coaching, solusi disarankan muncul dari coach atau kita sebagai leader, pihak yang meng-coach, atau dari coachee.
si pihak yang di-coach atau staf kita. Yang ketiga, keterampilan esensial dalam melakukan coaching kira-kira apa? Teknis pengerjaan, keterampilan bertanya, atau memberi solusi? Yap, sudah dijawab? Kalau sudah, kita akan tampilkan hasilnya, Bapak dan Ibu. Iya. Oke, sudah 78 orang yang menjawab dari 123 peserta yang hadir nih ya. Iya, kita tunggu sebentar, ternyata masih banyak yang belum. Ini untuk menguji pemahaman Anda. Iya, baik, sudah ya. Dan kita akan coba tampilkan. Oke, ini hasilnya Bapak Ibu. Bisa Anda simak bersama ya. Oke, coba kita uji pemahaman kita. Sesi coaching sebaiknya diawali dengan melakukan apa Bapak Ibu? Anda boleh sampaikan di chat juga kalau Anda mungkin ingin menambahkan. Sebagian besar ada kata-kata small talk atau basa-basi di sini ya. Nah, jawaban yang paling tepat sebetulnya tergantung tingkat kedekatan kita dengan staf kita. Kalau staf kita sudah dekat dan sehari-hari memang kita sudah berbasa-basi, sebaiknya tidak usah ya. Jadi to the point. Tapi kalau memang Anda terbilang kemudian tidak secara intim dalam artian dekat dengan staf kita, silakan berbasa-basi dulu, Bapak dan Ibu. Ya, kalau memang basa-basi, maksudnya untuk apa? Bukan untuk basi beneran, bukan. Maksudnya adalah untuk membuat staf kita merasa nyaman dengan situasi, dengan kondisi agar dia lebih terbuka. Karena kalau Anda langsung to the point, misal, Hendra, ini kenapa ya? Laporan dari ini kamu nggak achieve targetnya, ini kenapa? Bisa jadi mungkin staf kita merasa, wah tuh kok tiba-tiba ujuk-ujuk seperti ini, gitu kan ya. Nah, disarankan untuk small talk dulu. Yang kedua, dalam proses coaching, solusi disarankan muncul dari siapa Pak, Bu? Di sini sebagian besar menjawabnya coachee. Betul sekali. Ya, dari coachee, dari staf kita. Kenapa? Kenapa bukan dari kita? Kenapa bukan kita yang ngasih tahu, Hendra, mestinya kayak gini solusinya. Hendra, harusnya kamu kayak gini, dan seterusnya. Iya, betul sekali. Ibu Indayani, terima kasih Mas Tony, coachee semua ya. Ya, yang unik dari coaching nanti kita akan coba bahas ya. Karena memang disarankan, sangat disarankan, solusi keluar dari coachee. Karena ketika kemudian jawaban keluar dari coachee, biasanya komitmen dari coachee akan lebih tinggi dibandingkan dengan makanya gini aja. Nah, itu yang agak beda. Itu bukan coaching. Itu seperti directing, bahkan kemudian seperti mentoring. Kalau konteksnya berbeda tentu saja. Yang ketiga, Pak, Bu, keterampilan paling esensial yang perlu dikembangkan dalam coaching kira-kira apa? Nah, di sini sebagian besar adalah keterampilan bertanya. Betul sekali, karena tadi saya sudah sempat singgung bahwa diharapkan solusi itu keluar dari coachee, maka tugas kita sebagai coach, tugas kita sebagai pimpinan, kita memfasilitasi dengan bertanya. Misal, daripada saya bilang, Hendra, solusinya kayak gini. Nah, kita ganti dengan, Mas Hendra, menurut kamu, biar nggak kejadian lagi, solusinya apa? Apa tepat yang harus kita lakukan? Selanjutnya bagaimana? Oke, kita sepakat ya, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ini terima kasih, dan saya rasa 70%, sebagian besar tadi jawabannya sudah benar semua. Bagus, saya jadi senang Anda sudah memiliki pemahaman dasar tentang coaching ini apa. Dan kita akan lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sebuah cerita yang akan saya ceritakan tentang ilustrasi coaching ini sendiri. Pak, Bu, sudah tahu kupu-kupu pasti ya? Cakep nggak kira-kira kupu-kupu? Cakep kan? Iya, banyak orang yang suka kupu-kupu. Ada sebuah cerita seperti ini, Bapak dan Ibu. Ada seorang anak gadis umur 12 tahun sedang bermain di sebuah taman kota bersama ayahnya. Mereka berdua sedang menikmati suasana di taman yang kebetulan banyak kupu-kupu yang cantik berterbangan di taman. Nah, kebetulan si anaknya ini yang berumur 12 tahun, anak gadis ini kemudian melihat di sebuah pohon ada sebuah kepompong yang kemudian kepompong ini sudah sedikit terbuka, sudah setengah terbuka, dan di dalam kepompong itu ada seekor kupu-kupu yang ingin keluar dari kepompong ini, seperti meronta-ronta, seperti berjuang, ingin keluar dari kepompong, seperti kasihan ya. Si anak gadis ini karena kasihan kemudian berkata pada ayahnya, Ayah, ini kupu-kupunya kasihan ya, mau keluar dari kepompong tapi nggak bisa ya, boleh nggak aku ngeluarin? Gitu ya, boleh nggak aku buka kepompongnya biar kupu-kupunya nggak susah lagi? Kata ayahnya apa? Oh iya sayang, silakan. Ya, karena ayahnya sayang pada anaknya tentu saja dipersilakan. Nah, ketika kemudian kepompongnya dibuka dengan paksa tentu saja oleh si anak gadis ini, tebak Bapak Ibu, apa yang terjadi pada kupu-kupu ini?
Silakan, jawab pertanyaan saya di kolom chat. Jadi si anak tersebut membantu dengan cara kemudian membuka sedikit paksa. Iya, oke, jawabannya jatuh, mati, die, gitu ya. Waduh, nggak ada yang positif-positif sama sekali ya. Iya, aduh, rusak, ya, kepompongnya mati, sayap nggak berkembang, dan seterusnya. Iya, baik, ini jawabannya memang tentu saja jawaban yang menyedihkan ya. Tapi sad but true, Bapak dan Ibu, bahwa ternyata jawaban Anda betul sekali. Yang terjadi adalah alih-alih kupu-kupunya kemudian terbantu oleh si anak gadis ini dan bisa terbang, yang terjadi justru akhirnya ketika anak tersebut membuka kepompong ini dengan paksa, yang terjadi adalah justru kupu-kupunya jatuh dan akhirnya mati. Ya. Nah, ini adalah contoh yang menarik bahwa coaching, Bapak Ibu sekalian, kita melakukan proses pengembangan SDM bukan dengan cara yang kita kasih tahu, kita suapin, kita kasih ikannya, tapi kita kasih kailnya. Contoh seperti ini. Kalau Bapak dan Ibu punya seorang anak umur 5-6 tahun belajar sepeda roda 2. Kira-kira pertama kali belajar sepeda roda 2, langsung bisa nggak, Pak, Bu? Nggak bisa kan? Nah, ketika kemudian dia gagal, dia jatuh, bahkan kemudian menangis, apa sikap Anda sebagai orang tua? Apakah kemudian Anda, aduh gitu aja nggak bisa, sini ayah aja yang naik sepeda? Kan nggak seperti itu, Pak, Bu. Betul kan? Nah, kita pancing. Kita berikan fasilitasi, kita berikan semangat, kita berikan motivasi agar anak tersebut bisa akhirnya kemudian, dari kemudian dia tidak bisa, menjadi bisa. Dari dia kemudian menangis awalnya karena merasa gagal, akhirnya semangat lagi mau mencoba dan akhirnya bisa berhasil naik sepeda roda 2. Nah, itu adalah sekilas ilustrasi tentang bagaimana kita melakukan coaching, Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekali lagi, Anda bisa gunakan kolom chat nanti kalau memang Anda ingin menyampaikan beberapa informasi, bertanya, menjawab, dan seterusnya. Nah, sekarang, Pak, Bu, saya akan langsung saja menuju ke sebuah definisi yang saya tawarkan terkait dengan coaching. Karena kalau kita bicara coaching ini memang banyak sekali definisinya. Cuma tadi seperti saya sampaikan, dan seperti judul kita, Bapak Ibu, kita bicara tentang practical coach. Yang beda apa sih dari practical coaching? Nah, ini adalah bagaimana sebuah proses yang kita lakukan sebagai leader untuk memfasilitasi staf kita, untuk mencapai tujuan tertentu, goal, dari refleksi di masa lalu, untuk kemudian perbaikan di masa yang akan datang. Ada beberapa kata kunci yang saya garis bawahi, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, proses. Artinya, proses bisa jadi coaching ini tidak kita lakukan sekali selesai. Too good to be true. Proses ini kadang-kadang butuh waktu. Butuh ada tahap kedua, ketiga, dan seterusnya. Kita yang harus bersabar. Ya, karena bisa jadi mungkin staf kita tidak langsung ngeh, tidak langsung dong, dikasih tahu, diinformasikan, langsung melakukan. Gitu ya. Dan ingat, yang namanya practical coaching bukan hanya kemudian melakukan sesuatu yang lebih baik, tetapi juga ada kilas balik. Di masa lalu apa? Apakah ada yang kurang oke? Lalu selanjutnya apa yang harus dicapai? Atau barangkali di masa lalu dia sudah oke, tapi apakah bisa lebih oke lagi? Dan seterusnya. Kata kuncinya, sekali lagi, practical coaching, kita berfokus pada kesempatan di masa lalu, kesempatan di masa yang akan datang, tetapi bukan hanya kepada kesalahan di masa lalu. Jadi masa lalu itu hanya sebagai kemudian data dan kemudian sebagai referensi yang ingin kita bahas agar kemudian di masa yang akan datang staf kita bisa lebih oke lagi. Ya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Kenapa kita melakukan practical coaching ini sendiri? Saya rasa ketika kemudian kita melakukan practical coaching dengan baik dan kita meminta staf kita yang kemudian menemukan jawabannya sendiri, ini akan membuat staf kita semakin percaya diri, semakin yakin dengan kemampuannya. Daripada kita kasih tahu, mestinya kayak gini, mesti kayak gitu, harusnya kamu kayak gini, gini aja nggak bisa, gitu kan ya. Nah, tapi kita justru pancing, menurut kamu gimana? Dan ketika usul bagus, kita bilang, good idea. Saya pikir itu usul yang bagus, bisa nggak kamu lakuin? Dan seterusnya. Ketika kemudian usulnya keluar dari mulut staf kita, coach kita, mudah-mudahan solusinya pun juga akan lebih komit daripada kita harusnya kita. Tapi dalam hati, Bapak ngomong gampang, yang lakuin kan saya, Pak. Nah, seperti itu kira-kira. Ya. Dan juga tentu saja relasi kita dengan staf kita akan semakin dekat. Itu yang kita harapkan dengan practical coaching itu sendiri. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan beberapa dinamika dalam practical coaching yang perlu kita ketahui. Pertama, ingat, ini adalah bagian pengembangan SDM. Jadi harus ada bahasa Arabnya nawaitu, harus niat baik untuk meningkatkan kinerja staf kita.
Jadi memang niat kita adalah untuk mengembangkan. Yang tadi sudah bagus dan lebih bagus. Yang barangkali belum oke, menjadi lebih oke, dan seterusnya. Berikutnya, coaching Bapak Ibu tidak harus dilakukan hanya ketika staff kita sedang nggak oke kinerjanya. Tapi bisa juga, mungkin kinerjanya relatif baik-baik saja, tetapi kita merasa ada potensi yang bisa kemudian ditingkatkan lebih baik lagi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ada satu prinsip yang sebaiknya kita lakukan ketika melakukan sebuah proses practical coaching. Istilah gini, make it private, make it positive. Apa yang dimaksud dengan make it private dan make it positive? Yang pertama, make it private artinya adalah pastikan practical coaching session yang kita lakukan pada coach kita, kepada staff kita, lakukan secara arba uyun, kalau bahasa Arabnya. 4 mata, Pak, Bu. Karena tidak ada seorang pun yang suka ditegur atau dihakimi di depan orang banyak. Apalagi masalah yang barangkali sensitif. Barangkali dia nggak achieve, barangkali dia melakukan kesalahan, dan seterusnya. Pastikan private dulu. Kemudian yang kedua adalah make it positif. Kita bikin suasananya nyaman agar staff kita, agar coach kita juga lebih nyaman ketika kemudian melakukan proses practical coaching bersama kita. Makanya tadi, masih ingat, pertama kali kita melakukan coaching, Bapak Ibu, sebelum kita menuju ke topiknya, disarankan apa tadi, masih ingat? Basa-basi, small talk, agar staf kita merasa nyaman. Dan hindari, Bapak Ibu, sebagai seorang coach, melakukan ini. Hendra, kita coaching yuk. Nah, coba, kalau umpamanya kita melakukan kata-kata ini, kalau umpamanya Anda menjadi seorang staf, pimpinan Anda bilang, Susi, kita coaching yuk. Tumben-tumbenan pimpinan yang nggak pernah nyapa, nggak pernah memberikan informasi apapun, tiba-tiba, yuk kita coaching yuk. Nah, yang ada justru barangkali staf kita akan defense dan bertanya-tanya, waduh, ada apa ini? Gitu kan ya. Nah, sebaiknya kita hindari kata-kata semacam ini. Karena ini akan kemudian bisa beresiko untuk membuat staf kita merasa kemudian, wah, ada apa? Bisa jadi dia defensif, membela diri, dan seterusnya. Oke? Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Saya akan melakukan satu aktivitas yang akan membuat Anda untuk lebih jelas lagi terhadap bagaimana kita melakukan coaching. Saya akan stop share dulu, dan saya akan minta Anda untuk mengubah view Anda menjadi speaker view. Bisakah Anda mengubah menjadi speaker view agar gambar saya tampil besar di layar Anda? Sudah diganti? Sudah ya, Bapak Ibu? Oke, boleh nggak saya minta sambil kita mencoba fitur, gunakan fitur reaction dan kemudian gunakan icon jempol untuk memastikan kepemahaman Anda. Iya. Yes, sudah ya? Oke, kalau sudah speaker view, sekarang kita akan lakukan satu aktivitas. Aktivitas ini judulnya adalah kita akan melakukan famous person challenge. Saya akan menirukan gaya tokoh-tokoh populer, baik itu fiktif maupun real. Misal nih, Bapak dan Ibu, kalau mamanya saya gaya seperti ini, kira-kira Anda bisa menebak nggak? Ini kira-kira gaya tokoh apa nih Bapak Ibu sekalian? Nah, silakan Anda gunakan di kolom chat. Superman, ya, Ultraman, Gatot Kaca, dan seterusnya. Nah, kita akan lakukan aktivitas ini, di mana nanti saya akan menirukan gaya dari tokoh populer, cuma nanti saya tidak boleh berbicara. Nah, ini tadi sekedar ilustrasi ya. Kita akan mulai. Dan mohon maaf sedikit, ya. Saya akan melakukan keterangan. Jadi saya sudah menulis di kertas yang sudah saya siapkan. Nanti kira-kira maksud saya apa untuk membuktikan. Oke? Get ready ya, Bapak Ibu. Kita akan melakukan ilustrasi yang pertama. Tebak, tokoh apa? Oke, apa? Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Wow, luar biasa. Apa itu? Waiter Padang, aduh, onde-mande, tambuci. Yang benar adalah Spider-Man. Iya, bagus sekali. Bagus sekali. Berikutnya, Pak, Bu, gaya apa nih? Wakanda, Ultraman, Wonder Woman. Waduh, Wonder Woman ya. Repot juga. Ya, Wakanda itu negaranya ya. Apa nama tokohnya? Nggak ada yang bener. Black Panther. Black Panther. Bapak dan Ibu, Black Panther, Black Panther. Bagus. Berikutnya. Ya, berikutnya. Siap-siap. Nah, tebak. Tokoh apa? Popeye, Popeye, Popeye. Popeye semua, oke.
Popeye. Popeyes ya. Oke, betul sekali, luar biasa. Popeye. Aduh, pesertanya pinter-pinter ya, luar biasa. Terakhir, ini kalau memang Anda jagoan pasti tahu juga nih ya. Terakhir. Oke, siapakah dia? KKI, oh, Hulk, Batuk Pak Haji, Gorila, dan seterusnya. Oke, yang benar adalah King Kong. Oke, selamat buat Anda yang benar, luar biasa. Nah, saya akan kembali lagi ya, Bapak dan Ibu, untuk masuk ke materi kita yang tadi. Nah, sebetulnya aktivitas tadi bukan hanya sekedar fun-fun belaka, Bapak dan Ibu. Saya ingin mengajak Anda untuk kemudian mempelajari satu hal. Kembali kalau tadi Anda ingat sebagai konteks coaching, ya, practical coaching, Bapak Ibu sekalian tentu saja paham bahwa ingat, solusi dari practical coaching itu kita usahakan keluar dari coachee. Ibarat kata tadi kita melakukan aktivitas tadi. Saya sengaja membuat diri saya tidak bisa berbicara ketika mempraktekkan baik itu Spider-Man, baik itu King Kong, Popeye, dan seterusnya. Padahal mudah saja buat saya untuk kemudian King Kong, Spider-Man, dan seterusnya. Mudah saja saya untuk ngasih atau memberi informasi King Kong, gitu kan ya, Spider-Man, gitu aja nggak tahu. Nah, ibarat kata seperti ini, Pak, Bu, seorang coach yang baik, apalagi kalau kita bicara tentang practical coach yang baik, dia sudah tahu sebetulnya solusi atau goal yang ingin dan harus dicapai oleh coachee-nya, oleh staff-nya apa. Kita tahu tujuannya ke sana. Dia harus menuju ke sana. Hanya saja, kita tidak memberikan, seperti saya bilang tadi, tidak memberikan ikannya, kita berikan kailnya. Kita tidak memberikan jawabannya, tapi kita pancing, agar kemudian si coachee kita menemukan jalannya sendiri, self-discovery. Sehingga ketika kita berikan informasi, maka sense of achievement-nya, rasa keberhasilannya pun juga akan lebih nikmat, gitu ya. Karena tadi saya lihat beberapa orang tadi yang, gitu kan, dia ketika berhasil. Tapi yang, aduh, gitu kan. Coba kalau mamanya saya kasih tahu Spider-Man, ya orang juga tidak akan kemudian merasa, oh ya sudah. Tapi ketika kemudian saya memberikan petunjuk, Anda bisa menemukan sendiri jawabannya, tentu saja akan ada rasa yang lebih nyaman, rasa yang lebih nikmat. Dan itu pun juga yang akan dirasakan oleh coachee kita ketika practical coach itu dilakukan. Dan kita harus bersabar untuk itu. That's why kita akan perlu pahami bahwa practical coaching perlu berorientasi pada coachee. Nah, kalau kita bicara tentang layanan, service, itu ibarat kata customer orientation. Tapi kalau kita bicara tentang practical coaching, kita bicara tentang coachee orientation. Maksudnya apa nih? Nah, kita coba lihat ya. Pertama, usahakan sekali lagi jawaban selalu muncul dari coachee kita. Usahakan. Ya, dan kita memang harus bersabar. Yang kedua, coachee kita pancing, kita fasilitasi untuk menemukan solusinya sendiri. Dan ketiga adalah bagaimana dalam proses practical coaching yang baik, sebaiknya coachee yang lebih banyak berbicara daripada kita yang mendominasi. Ya, kita bertanya dan dia menemukan solusinya sendiri. Dan kita arahkan kalau memang ada hal-hal yang kurang tepat. Kira-kira ini Bapak dan Ibu terkait dengan aktivitas yang tadi kita lakukan. Ya, bagaimana sekali lagi kita menjadi seorang coach yang baik. Nah, ini tadi seperti saya sampaikan, give a man a fish and you feed him for a day. Teach man how to fish and you feed him for a lifetime. Ketika kita kemudian memberikan ikan, bisa jadi mungkin staf kita, anak kita, atau saudara kita akan kemudian berterima kasih karena sudah diberikan sesuatu. Tetapi bisa jadi dia tidak akan tahu bagaimana besok dia dapat ikan lagi. Tapi ketika kita kemudian memberikan pengajaran, kita bertanya bagaimana caranya untuk kemudian mendapatkan ikan, kita berikan kailnya, kita dampingi dia untuk kemudian bisa berhasil sendiri, maka dia akan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Nah, ini adalah ilustrasi yang sangat menarik, Bapak dan Ibu. Oke? Nah, kita lanjutkan. Kalau kita tadi sudah sepakat bahwa pada akhirnya practical coaching ini adalah kita lebih banyak bertanya. Dan yang menemukan jawaban adalah staff kita, coachee kita. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Do's and don'ts dalam bertanya. Yang pertama, bertanya itu konteksnya adalah memastikan fakta dan datanya bagaimana. Kita bertanya untuk menciptakan kesepahaman. Kita bertanya untuk menemukan jawaban dan akhirnya sepakat. Kemudian, perhatikan juga, yang namanya practical coaching harus memperhatikan cara bertanya. Jangan yang tidak tepat, jangan kata-katanya yang nyinyir, yang menyalahkan, yang kemudian gaya bertanyanya pun juga terkesan sombong. Misal, bersedekap,
kemudian bertanyanya sambil yang kamu datang terlambat ya. Nah, misal seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menciptakan situasi yang tidak menguntungkan. Dan sebaiknya ketika Anda melakukan practical coaching, gunakan data dan fakta. Kemudian juga, ingat, berikan coach untuk berkesempatan menjawab. Jangan kita tanya sendiri, kita jawab sendiri. Dan terakhir, kita bisa menggunakan beberapa teknik bertanya. Bisa terbuka maupun tertutup. Terbuka, sifatnya adalah 5W1H. Tahu ya Bapak Ibu, 5W1H? Tahu? Bukan 5 wife, 1 husband. Oh bukan. Ini adalah what, why, where, when, who, dan how. Oke? Kemudian, ini yang do's. Bagaimana dengan yang don'ts? Hati-hati, Pak, Bu, kalau bertanya, kita pastikan jangan terkesan menyudutkan, menuduh, menginterogasi. Ya tadi seperti saya bilang, kamu datang terlambat ya. Cara bertanya yang nggak tepat, ekspresi kita, kemudian kita ekspresi kita tidak tepat, alisnya naik satu seperti yang menginterogasi. Ya, mungkinkah kamu datang terlambat? Nah, sebaiknya jangan. Ya. Kemudian juga kita terlalu dominan. Atau barangkali kita akhirnya nggak sabar, akhirnya sudah deh, kamu nggak paham, sudah deh, gini aja deh, cara gini aja. Nah, kita terpancing. Kita nggak sabar dalam bertanya, kita nggak sabar mengupas, akhirnya solusinya keluar dari mulut kita. Nah, ini yang sebaiknya kita harus perhatikan. Ingat, tadi definisi coaching adalah proses. Kita bicara tentang proses, butuh waktu. Ibarat kata seperti ini. Bapak Ibu pernah mengupas atau memotong bawang merah dengan tangan Anda sendiri? Pernah ya? Yang namanya bawang merah ini kan umbi-umbian. Begitu kemudian dikupas, satu helai, nggak akan langsung buah. Biasanya nanti ada helai lainnya. Ada helai lainnya. Dan semakin kemudian dalam helainya, mata kita agak-agak perih ya. Seperti kemudian mau nangis. Nah, kadang-kadang ketika kita menjadi practical coach, godaan terbesarnya adalah ketika kita melakukan proses coaching, kita bertanya, dan kita berharap ketika saya bertanya A, jawabannya B dari coach kita. Betul nggak? Tapi kadang-kadang ketika kita bertanya A, jawabannya malah X, malah Z, dan bahkan jawabannya nggak tahu. Nah, disinilah kesabaran kita diuji. Ingat, practical coach adalah proses. Gunakan pertanyaan tepat, dan bagaimana kita membantu solusi kepada staf kita. Oleh karena itu, saya akan coba ajak Anda, tadi seperti saya sampaikan, ada tips dan trik yang bisa membantu Anda, yang kita sebut 3-minute challenge, ada 5 langkah melakukan practical coaching yang kita singkat dengan istilah ARIPS, agar mudah, sistematis, dan tepat guna. ARIPS ini, Bapak Ibu sekalian, adalah singkatan dari amati. Respon, ingatkan, pecahkan, dan sepakati. Nah, kalau Anda cuma dengar singkatannya, mungkin Anda nggak terlalu dong. Nah, saya akan coba contohkan skripnya ya, Bapak Ibu. Mari kita coba lihat contoh ARIPS, 3-minute challenge. Kenapa disebut 3-minute challenge? Karena simple, kurang lebih 2-3 menit, ya, maksimal 5 menit, Anda sudah bisa kemudian melakukan coaching dari tahapan 1 sampai selesai. Ya. Contoh, amati. Maksudnya apa amati? Ketika Anda menghadirkan satu topik untuk practical coach kepada staf kita, misal ada satu problem, pastikan Anda ada data. Jangan misal, Hendra, kalau nggak salah itu kapan ya? Seingat saya kamu datang terlambat ya, kira-kira, nah itu jangan. Harus ada data. Misal, Mas Hendra, saya tadi barusan dari HRD. Dari data HRD ternyata 2 kali bulan ini kamu datang terlambat, tanggal 17 dan tanggal 18. Ini kenapa ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Amati. Nah, ketika kemudian kita sudah menanyakan di awal, staf kita akan menjawab tentu saja. Apa jawabannya? Kita sampai di tahapan respon. Kita perhatikan, kita simak apa yang disampaikan oleh staf kita. Dan jika mungkin, kita mungkin empati. Misal, sekarang lagi new normal nih, Pak, Bu. Misal, Hendra, kenapa kamu datang terlambat? Iya, Pak, ini kebetulan anak saya panas demam, Pak, udah 2 hari, Pak, dan kemudian seperti tersengal-sengal nafasnya. Nah, kita kan nggak mungkin kemudian kita tidak berempati. Kita bisa bilang, wah, oke, sepertinya ada ini ya, oke, saya turut prihatin. Apakah sudah dibawa ke dokter dan seterusnya. Nah, ini kita bisa berempati dulu. Jangan menghakimi dan kita bilang, oh, saya nggak mau tahu, itu urusan lo, mas bu lo, masalah buat lo. Nggak bisa seperti itu. Oke? Nah, sesudah kita kemudian memberikan kesempatan staf kita untuk kemudian menjawab, kita lanjut ke langkah ingatkan. Ingatkan, remind. Maksudnya adalah, bagaimana kita membuat dia ingat lagi yang seharusnya ideal seperti apa. Misal, oke, saya paham Hendra, saya turut prihatin. Kalau kita bicara idealnya, harusnya gimana ya Hendra? Apakah kemudian terlambat itu diizinkan? Tentu saja tidak. Dan kemudian kita bilang, kalau kamu sering datang terlambat, ada dampaknya nggak buat tim kamu? Ada dampaknya nggak buat
misal pencapaian kamu? Ada dampaknya nggak buat KPI kamu? Nah, disinilah sebenarnya kita mengingatkan agar staff kita, agar coach kita kemudian self-reminder. Dia kemudian akan, oh iya ya, saya salah. Oh oke, yang saya lakukan tidak tepat. Nah, disinilah kemudian kita lanjutkan, kalau dia sudah kemudian sadar, kita pecahkan. Langkah keempat, pecahkan, kita langsung kemudian menuju solusi. Oke Hendra, berarti sepakat ya, kita nggak boleh datang terlambat. Jadi biar kamu nggak datang terlambat lagi, apa yang harus dilakukan Hendra? Kita tanya pada dia. Dan kadang-kadang kita nggak cukup sekali bertanya. Karena bisa jadi mungkin ketika kita bertanya, apa harus dilakukan Hendra? Ya bangun lebih pagi Pak. Itu jawaban yang paling umum. Tapi kita bisa uber lagi nih Bapak Ibu. Tadi seperti saya bilang, mengupas bawang merah, selembar demi selembar. Oke, apa tepatnya akan kamu lakukan agar kamu bisa bangun lebih pagi? Ya saya pakai alarm Pak. Oke, alarm apa? Dan seterusnya, apapun itu. Ya. Dan kalau memang kemudian kita rasa jawabannya sudah konkret, dan kita bisa terima dengan jawaban itu, kita sepakati. Oke, sepakat ya Mas Hendra, mulai kapan nih? Ada yang perlu saya bantu nggak? Dan seterusnya, dan akhirnya kita deal. Oke? Pokoknya kalau ada apa-apa, kamu bisa rely on me. Kalau katanya Bryan Adams dalam sebuah lagunya, everything I do, I'll do it for you. Kalau kata Tommy Page almarhum, if you shoulder to cry on, ya, if you need shoulder to cry on, this is my shoulder. Waduh, sampai segitunya ya. Nah ini contoh. ARIPS, 5 langkah, practical coaching, 3-minute challenges. Jelas Bapak Ibu? Nah mudah-mudahan, ya, ini bisa menjadi panduan buat kita. Dan ingat, ada satu tambahan lagi, kita bisa awali juga dengan basa-basi di awal. Oke? Nah, sekarang saya akan kasih aktivitas lain nih, Bapak Ibu sekalian, biar kita tidak kemudian bicara teori melulu. Sekali lagi saya bilang, kalau kita bicara tentang solusi, ada kalanya kita udah tahu solusinya apa, kita udah tahu goalnya apa, tapi kadang-kadang kita biarkan dulu staff kita untuk kemudian melanglang buana kemana, akhirnya nanti bermuara ke sana. Oke. Ada satu aktivitas yang saya akan ajak Anda untuk melakukannya. Bapak Ibu sudah lihat ada 9 tokoh yang ada di layar Anda? Sudah ya? Oke, saya mau cek dulu nih. Anda tahu yang kira-kira di nomor 4 kira-kira siapa tokohnya? Oke, Iko Uwais ya. Kemudian yang kelima ada siapa? Bambang Pamungkas ya. Saya rasa Anda semua kenal ya. Yang nomor 2, siapa? Iya, Bintang Lawas ya. Ini dulu kompetitor saya ketika memperebutkan Dian Sastro ya. Nicholas Saputra ini ya. Oke, baik. Nah, Pak, Bu, kita kan mau suatu aktivitas yang fun nih. Karena begini, saya akan ajak Anda untuk memilih satu idola bersama. Jadi ada kurang lebih 135 orang hari ini. Saya akan ajak Anda untuk memilih satu idola bersama yang harus kita sepakati sebagai idola kita siang ini. Dari 9 orang ini kira-kira siapa idola yang harus kita pilih? Boleh nggak Anda cantumkan siapa idola Anda dari 9 tokoh ini yang Anda idolakan? Silakan, Anda tidak harus menyebut namanya, cukup nomornya saja. Ada Afgan, ada Nicholas Saputra, dan seterusnya. Silakan. Oh, ada macam-macam nih ya. Oke. Gue nggak bisa buka chat, ada berapa aja? Macam-macam. Ya, baik, ini jawabannya macam-macam nih ya. Macam-macam, oke. Oh, ada yang kasih love ke Deddy Corbuzier. Love melulu. Oke. Karena kita masih beda-beda nih, ada yang suka Deddy Corbuzier, ada yang suka Joe Taslim, ada yang suka Iko Uwais, ada yang suka Bambang Pamungkas. Ini pasti sama Raffi Ahmad laki-laki, Mas. Oh. Wow, ya sorry ya, karena memang pilihannya cowok semua Mas Hendra, apa boleh buat? Oke, waduh Joe Taslim nih kayaknya ya. Oke, baik. Nah, Pak, Bu, tapi karena kita hanya memilih satu idola, kita nggak bisa pilih macam-macam. Ada yang pilih Nicholas Saputra, ada yang pilih Deddy Corbuzier, ada yang milih Deddy Joe Taslim. Mau nggak mau, saya akan ajak Anda untuk pilih satu idola saja. Cara begini, kita sepakati ya. Oke, stop dulu untuk aktivitas memberi love-nya, karena saya lama-lama iri juga nih. Oke, saya akan ajak Anda untuk menemukan satu idola kita siang ini. Cara begini, diam-diam pilihlah satu nomor tokoh yang Anda sukai. Misal kalau Anda suka Afgan, berarti nomor yang Anda pilih adalah 1. Sudah? Terserah Anda mau nomor berapa. Kalau Anda suka Bambang Pamungkas, berarti nomor 5. Kalau sudah, tolong nomor berapa yang Anda pilih, Anda kalikan 3. Misal kalau Anda pilih Afgan, berarti 3 hasilnya sama dengan 3. Kalau Anda suka Bambang Pamungkas, 5 kali 3 sama dengan 15. Sudah ketemu ya hasil perkaliannya? Kalau sudah ketemu, tolong hasil perkaliannya, Pak, Bu, dikalikan 3 lagi. Jadi misal tadi kalau namanya Bambang Pamungkas, 5 kali 3 sama dengan 15.
Kalikan 3 lagi. 15 kali 3 sama dengan berapa? 45. Oke. Sudah? Kalau Anda barangkali memilih angka agak lebih tinggi, Anda bisa gunakan coret-coretan atau kalkulator ya. Sekali lagi, angka yang Anda pilih kali 3, hasilnya kalikan 3 lagi. Kalau sudah ketemu hasilnya, kalau sudah, silakan Bapak dan Ibu, angka perkalian kedua tadi, Anda bagi ke angka asalnya. Jadi kalau Anda pilih Afgan, ya bagi ke angka 1. Kalau Anda pilih Bambang Pamungkas, ya bagi angka 5 dan seterusnya. Maka percayalah Bapak Ibu sekalian, itu adalah nomor yang akan menjadi idola kita bersama siang ini. Percayalah saya, nomornya nomor 9. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Betul kan? Iya. Waduh, disilang ya Allah ya Robi. Aduh, love kenapa Pak, Bu? Ya, dikasih love aja, disilang sampai segitunya ya. Oke, masih ada yang kekeh ke Raffi Ahmad rupanya. Oke, baik. Just kidding Bapak Ibu sekalian, tentu saja. Tapi aktivitas ini sebenarnya masih ada yang nggak terima kayaknya ya. Oke, Mas Tony, terima kasih untuk jempolnya. Oke, baik. Ini tentu saja adalah game, tentu saja. Tetapi ini adalah sekedar contoh. Untuk kemudian bagaimana kita mengilustrasikan. Dari awal, saya sudah ngincer idola kita bersama adalah angka 9. Betul nggak? Tapi ketika kita di awal, saya lihat ada yang memilih Nicholas Saputra, ada yang memilih Joe Taslim, ada yang memilih Raffi, ada yang memilih macam-macam. Ya. Tetapi saya tahu bahwa dari Jakarta mau ke Bogor, terserah. Yang penting akhirnya sampai ke Bogor. Mau lewat Bekasi dulu kek, mau lewat jalan tol kek, mau lewat Tangerang kek. Yang penting kemudian bisa, terima kasih ada yang kasih hati. Aduh, tapi akhirnya kemudian dicoret lagi. Ya. Saya berasumsi yang nyoret kayak cowok ya. Oke, nah tentu saja ilustrasi Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita melakukan coaching. Nah sekarang saya akan ajak Anda, lagi-lagi kita akan gunakan kolom chat kita untuk kemudian merancang pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ARIPS ini. Masih ingat tadi ya, amati, respon, ingatkan, pecahkan, dan sepakati. Saya kasih kasus nih, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita akan coba melakukan studi kasus, dan nanti silakan di kolom chat, Anda gunakan pertanyaan yang pertama akan Anda ajukan untuk amati. Kasusnya ini, Bapak Ibu sekalian. Andaikan Anda adalah supervisor sales, dan Anda memiliki staff sales yang sudah tidak achieve 2 bulan berturut-turut. Di samping itu ada laporan, ternyata dia nggak rajin mengunjungi store. Mestinya dia mengunjungi store 10 kali sebulan. Ya, mengunjungi toko di pusat perbelanjaan 10 kali sebulan. Tapi ternyata 2 bulan ini dia tidak rajin mengunjungi store, hanya 2 kali kunjungan, dan akhirnya dia nggak achieve. Nah, kalau mamanya Anda ingin melakukan practical coach, sebagai coach, pertanyaan apa yang akan Anda tanyakan di langkah pertama, yaitu amati. Ya, silakan Anda tuliskan contoh pertanyaan Anda di kolom chat. Nah, kita akan coba berlatih bersama-sama nih, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kasusnya. Oke? Baik, silakan Bapak Ibu dituliskan. Iya, Mas Hendra bisa dibantu. Kira-kira. Pak Angga, kamu gendutan ya? Oke, terima kasih Pak. Ada problem ini bahasa basinya ya? Oke. Hai, apa kabar? Oke, iya. Sesudah bahasa basi, kita ke amati. Oke. Kalau kita sudah bahasa basi, pertanyaan pertama yang kita ajukan terkait dengan situasi ini apa? Saya perhatikan penjualan Anda tidak achieve dalam 2 bulan berturut-turut. Mengapa itu terjadi? Ya. Bagus. Andaikan jawaban anak buahnya kayak gini. Iya Pak, habisnya gimana ya Pak? Saya nggak bisa sering-sering pergi ke toko Pak, soalnya sekarang kan lagi banyak COVID nih Pak, saya jadi takut nanti ketularan Pak. Nah, kira-kira apa cara Anda untuk kemudian bertanya, untuk kemudian mengingatkan? Ya, kira-kira seperti apa? Pertanyaan apa yang bisa Anda tanyakan? Kalau kata Pak Joshua Kai, kamu saya pecat. Waduh. Waduh, ini practical fire ya, bukan practical coach ya. Kamu masih ada paket data atau pulsa kan? Iya. Ada dari Paulia Arma, apa yang merasukimu sambil nyanyi? Terima kasih Paulia. Oke, dari Pak Nugroho Hadi, menarik nih Mas. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan supaya tetap berjualan tanpa pergi ke toko? Wah, ini bagus sekali Mas pertanyaan ini. Yes, terima kasih. Menurut kamu bagaimana solusi alternatif supaya customer bisa intens di follow up? Iya, baik. Mas Hendra, ini kebetulan banyak nih ya contoh-contohnya, saya senang sekali. Tetapi mari coba kita lihat salah satu alternatif pertanyaan yang bisa kita coba. Ini sekali lagi contoh. Dan saya dan Mas Hendra akan mencoba mempraktekkan. Ini live demo ya. Ini tidak harus seperti ini sekedar contoh saja. Saya akan menjadi coach dan Mas Hendra akan menjadi seorang coachee-nya. Ya, Anda bisa saksikan, di situ ada contoh skrip. Anda bisa lihat ARIPS-nya ya.
Ya, Oke, kita sama-sama ya Mas Hendra ya. Ya, baik. Halo Mas Hendra, apa Ya, kabar? siap. Baik, Mas Iqbal. Selamat ya Mas. Real Madrid menang tadi malam Mas. Oh iya, Mas. Tapi Iya, aku saya tahu bukan kamu suka Barcelona, Real Madrid Mas. kan? Saya sukanya Chelsea, Mas. Oh Chelsea, Oh, iya iya. deh kalau gitu. Iya, selamat deh Chelsea juga menang nih ya. Oke, Iya, Mas. baik. Oh ya Mas, tadi saya habis meeting sales sama grup departemen nih. Iya. Data sales yang saya terima, ternyata udah 2 bulan berturut-turut, kamu nggak perform. Ini kenapa ya Mas Hendra? Iya, Mas. Saya udah 2 bulan nggak sempet ke market. Soalnya saya tuh agak worry, Mas, sama COVID ini. Kalau mau keluar tuh kayak berasa berjihad. Waduh, berjihad ya Mas ya? Fisabilillah dong ya. Luar biasa. Oke, jadi kenapa emang ya Mas kalau memang ada COVID? Iya, Mas. Saya tuh takut ketularan. Makanya jadi nggak sempet kunjungin toko. Apalagi kan tokonya juga lumayan banyak tuh, Mas, yang harus saya kunjungi. Jadi ya saya cuma pantau dari gadget aja, Mas. Oke, iya. Iya, saya paham sih Mas. Kalau memang sekarang kan memang lagi ada wabah ya, pasti repot ya Mas ya, nggak bisa sering-sering datang ke toko ya Mas ya. Nah, Iya, Mas. tapi kalau jadi begini terus, jadinya apa dampaknya buat target tim kita dan buat kamu nih? Nah, kalau masalah dampak, pasti banyak sekali ya, Mas, dampaknya. Jadi, target kantor pastinya nggak tercapai, Mas. Terus saya juga bulan ini jadi nggak dapat komisi, cuma ngandelin gaji pokok. Ah, itu dia ya. Jadi kamu udah paham ya Mas Hendra. Oke, kalau Ya, gitu Mas. apa sih yang bisa kita lakukan biar bulan berikutnya kamu bisa achieve Mas Hendra? Aku coba kayaknya cari masker dulu, Mas, untuk mempersiapkan diriku untuk pergi ke toko-toko gitu, Mas. Terus juga sarung tangan supaya nggak asal nyentuh gitu. Dan mudah-mudahan dengan demikian bisa lebih aman ya, Mas. Oke. Menurut saya itu ide yang menarik. Mulai kapan Mas Hendra akan melakukan ini, Mas? Saya akan lakukan mulai besok, Mas. Dan saya akan segera lakukan koordinasi dengan teman-teman di lapangan. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Mas Hendra ya. Kalau butuh apa-apa, silakan hubungi saya ya. Nanti kalau memang Anda butuh masker atau apa, ya saya kasih link Shopee-nya biar kamu bisa belanja sendiri ya. Wah, Oke, terima kasih canda ya. sekalian dibayar. Oke, baik Bapak Ibu ya. sekalian. Ini contoh ya, ini live demo. Tentu saja ini kita karena keterbatasan waktu dan durasi, kita memang menyederhanakan kasusnya. Tetapi kalau kita lihat ini 3-minute challenges. Dan tinggal kemudian kita biasakan, ARIPS akan membuat kita lebih sistematis, kita ada di langkah mana, dan bagaimana kita bisa, dalam tanda kutip, menggiring, membuat staf kita, coach kita untuk kemudian bisa sesuai dengan goal yang kita harapkan, akhirnya dia kemudian melakukan sesuatu yang konstruktif. Nah, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa praktekkan, karena tentu saja yang namanya practical coaching ini bukan hanya sekedar pemahaman, tapi juga adalah praktek. Tambahan sedikit, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang practical coaching di era new normal, tolong diperhatikan, ya Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau memang kita tidak sering ketemu dengan staff kita, dengan coach kita. Pastikan sarana coaching ini seperti menjadi kita bisa silaturahmi dengan staff kita. Bisa kita awali dengan apakah dia sehat, terkait dengan finansial, motivasi, dan seterusnya. Kemudian, ingat Bapak Ibu, karena situasi sekarang memang sedang tidak menyenangkan buat sebagian besar orang, sedang menantang, kita bisa lebih berempati. Kita tidak mungkin, wah saya pecat kamu ya, saya nggak mau tahu dan seterusnya. Ya. Dan ketika kita sudah lebih berempati, Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa mempertimbangkan. Dulu kita mungkin bisa coaching sambil tatap muka. Tapi sekarang kita bisa menggunakan berbagai macam piranti digital untuk kita melakukan coaching. Misal seperti yang kita lakukan sekarang. Biasanya training reguler, face to face, tapi sekarang kita menggunakan Zoom, menggunakan webinar, ya bisa juga, saya rasa bisa. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, pastikan Anda melakukan practical coaching ini waktunya yang pas, tidak harus kemudian di jam kerja, tidak harus di weekdays, bisa juga mungkin after working hour, tidak harus face to face. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, juga pastikan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan proses evaluasi, karena seperti yang saya ulangi berikutnya, berulang kali saya ingatkan, coaching adalah proses. Butuh komitmen, butuh evaluasi agar memastikan bahwa apa yang kita harapkan bisa terselesaikan dengan baik dan kemudian happy ending. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekilas tentang materi kita, rasanya ini adalah waktu yang teramat singkat. Saya mohon maaf, tentu saja karena keterbatasan durasi. Tapi saya membuka kesempatan untuk kita bisa barangkali question dan answer session kalau memang ada pertanyaan, dan sesudah itu nanti kita akan berfoto bersama ya Bapak Ibu sekalian, mohon stay for a while ya, kita akan berfoto, atau kita berfoto dulu kali ya Bapak Ibu sekalian, ya berfoto dulu aja Mas Hendra, setelah itu silakan mungkin kita kepada Bapak dan Ibu, kita akan segera screenshot bersama. Nah,
Dan semua Silakan videonya tampilkan tolong video dibuka, Anda. dan silakan ibu-ibu yang rambutnya ingin dirapikan, silakan dirapikan. Oh, Mas Tarfan udah mulai geser rambutnya ya. Iya. Yang jilbabnya, aduh bulan di rambutnya digeser ke belakang ya. Iya. Oke, sudah Mas Hendra, karena pesertanya banyak, 140, kita akan mengambil fotonya beberapa kali ya Mas Hendra ya. Nanti kami akan kirimkan foto Anda di via email atau via WA ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, siapkan pose Anda yang paling manis. Silahkan berikan gaya terbaik Anda. Yang pakai masker boleh izin sebentar maskernya dibuka supaya terlihat tampilannya. Wah, udah bergaya saya. Siap ya? 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Silakan boleh diganti gaya. Siap. 1, 2, 3. Oke, tahan ya. Oke, baik. Siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup. Cukup Mas Iqbal? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan coba memberikan kesempatan untuk barangkali Anda ingin bertanya. Jika berkenan, Anda stay for a while untuk kemudian pertanyaan. Ya, Mas Hendra barangkali bisa bantu saya untuk... Ada beberapa pertanyaan tadi di awal, Mas. Yang pertama adalah salah satunya bagaimana caranya kita bisa memberikan pertanyaan kepada coach kita, tapi itu tidak bisa membuat coach kita tidak tersinggung. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari siapa Mas Hendra kalau boleh tahu? Sebentar Mas, ini agak ke atas ini tadi Mas, jadi agak-agak di awal. Oke, sebentar ya. Oke. Sambil barangkali Mas Hendra mentris siapa yang bertanya, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian yang bertanya. Saya akan mencoba menjawab ya bahwa bagaimana cara kita bertanya untuk memastikan staff kita atau coach kita tidak tersinggung ya Mas ya. Iya. Oke, sebetulnya tadi sudah sempat saya singgung di salah satu slide saya, barangkali tadi ditanyakan di awal belum dibahas. Ada beberapa tips dan trik. Pertama adalah pastikan Bapak Ibu sekalian kita berlatih, namanya coaching ini memang perlu dilatih dan salah satu yang kita lakukan sekarang adalah bagian dari latihan. Semakin sering Anda melakukan proses coaching, maka akan semakin mutakhir, semakin nyaman Anda melakukan proses coaching itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, gunakan kata-kata yang tepat, gunakan nada suara yang tepat, gunakan pertanyaan yang netral. Ya, ibarat kata kalau mamanya Anda masih ingat kamera zaman dulu itu Bapak Ibu sekalian DSLR masih ingat ya? Itu kan kadang-kadang dikeker dulu ya Bapak Ibu sekalian agar bisa fokus. Kita zoom in dulu. Zoom sampai kemudian pas baru kita cekrek. Kalau kita bertanya, jangan langsung to the point, bicara problem, menyudutkan, menuduh, menginterogasi. Tapi pastikan Bapak Ibu sekalian kita bertanya netral dulu. Makanya tadi kenapa kita basa-basi dulu agarnya. Kita bertanya yang general dulu. Ini Mas Hendra saya dapat dari informasi dari HRD, ternyata ini 2 bulan ini kamu berturut-turut sudah 5 kali absen ya Mas ya. Kira-kira kenapa? Dan satu tips lainnya dari saya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ingin kemudian terkesan tidak nyinyir kepada anak buah Anda, pastikan mindset kita ketika melakukan coaching adalah mindset yang memang menjadikan sarana coaching untuk membantu staf kita. Bukan dalam konteks mempermalukan atau kemudian menjatuhkan. Kira-kira itu. Ya, ibarat kata kalau makanya peribahasa, di balik pria yang sukses ada wanita yang mendampingi di belakangnya. Ya enggak? Tapi kalau kita bicara tentang di balik seorang staf yang sukses, ada siapa di belakangnya? Ada coach yang bagus, Mas. Kurang lebih seperti itu Mas Hendra. Ya, Oke? Baik. Karena kita sudah sangat-sangat ini ya Bapak Ibu sekalian dan beberapa barangkali ada yang memiliki waktu sangat terbatas. Saya mohon maaf sekali karena keterbatasan. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian berkenan, saya mohon bantuan untuk kemudian melampirkan pertanyaan-pertanyaan Anda nanti langsung saja ke telepon atau WA ke nomor yang kami akan cantumkan nanti di kolom chat. Nanti teman-teman tim kami akan mencoba untuk melakukan jawaban secara pribadi atau japri kepada Anda. Karena memang forumnya sangat terbatas, durasinya sangat terbatas ya. Dengan sangat senang hati kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Dan sebelum kita akhiri, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin tentu saja terus berkembang, SQ Center juga ingin terus berkembang. Kalau berkenan, Bapak Ibu sekalian, silakan Anda dengan smartphone atau gadget Anda bisa buka link yang tertera di layar Anda. Di situ ada kolom evaluasi yang mohon bantuannya untuk diisi, untuk kemudian menyatakan terkait dengan respon Anda terhadap webinar yang barusan kita ikuti bersama. Oke, bisa dengan QR Code, bisa juga dengan link. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya kasih waktu sebentar. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian,
kalau Anda ingin mencari tahu lebih jauh tentang practical coaching, ya tentu saja 1 jam, sekali lagi bukan waktu yang ideal untuk kita. SQ Center dengan senang hati menginformasikan bahwa kami akan mengadakan public class yang akan diselenggarakan, ini mohon maaf ada sedikit typo, bukan 117 Juni ya, 17 Juni Bapak Ibu sekalian, sampai 19 Juni. Metodenya adalah blended learning, di mana nanti peserta akan diberikan kesempatan untuk belajar secara mandiri di learning management system kami, dan nanti akan ada pertemuan dengan saya, yang judulnya adalah Practical Coaching and Empowering Skills. Jadi lebih kompleks dan lebih komplit, bukan hanya bicara tentang coaching, tapi juga empowering. Kalau kita tadi bicara tentang practical coaching, lebih banyak dinamika staff yang barangkali sedang dalam tanda kutip ingin meningkatkan kinerja. Nah, kalau empowering adalah kalau staff kita sudah sedemikian bagusnya, what else can we do? Nah, nanti kita akan bahas secara gamblang di public class yang kita akan selenggarakan. Hubungi ya Bapak Ibu sekalian, nomor kami ya nanti akan kami cantumkan di slide terakhir kami. Nah, ini adalah nomor atau Instagram yang bisa dihubungi Bapak Ibu sekalian, atau nanti barangkali Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi Instagram kami, atau barangkali nanti kami juga akan memasang flyer untuk kegiatan kami berikutnya, untuk Anda bisa kemudian mudah-mudahan bisa join bersama kami untuk kegiatan ini. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, saya Muhammad Iqbal mewakili Service Quality Center Indonesia, dan Mas Hendra tentu saja untuk mendampingi saya, Mbak Hanan juga sebagai technical host. Mengucapkan terima kasih untuk kesediaan partisipasi Bapak Ibu sekalian bersama dengan saya di sesi practical coaching. Mohon maaf kalau barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan, terutama aspek teknis ya Bapak Ibu sekalian, masa silang dan seterusnya. Saya akan tentu saja senang hati kalau memang nanti kita bisa menjalin silaturahmi di masa mendatang. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, ada buah duku, ada daun semanggi, ada waktu jumpa lagi. Stay fit, stay health Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.